Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran untuk hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai eksponen pecahan. Apa itu eksponen pecahan? Ya berarti eksponen yang atau bilangan yang pangkatnya berupa bilangan pecahan. Ya contohnya misalkan 4 pangkat 1/2. Jadi eksponennya atau pangkatnya itu berupa pecahan. Atau misalkan A pangkat 0,2. Pangkatnya itu berupa bilangan pecahan. Jadi untuk definisinya sendiri dari bilangan eksponen pecahan itu, jika A lebih besar sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M per N, jadi ini hanya sebagai pengganti saja, sama dengan, jadi eksponen pecahan itu merupakan bentuk akar. Jadi bentuk eksponen pecahan kita bisa mengubahnya ke bentuk akar. A pangkat M kemudian diakarkan dengan N. Jadi A pangkat M diakarkan dengan penyebutnya itu N. Atau bisa sebaliknya, dari bentuk akar ke bentuk eksponen pecahan. Jadi bisa saja. Jadi kalau untuk lebih bagusnya, kalau kita untuk mengerjakan supaya lebih mudah, sebaiknya kita merubahnya ke bentuk eksponen saja supaya lebih mudah untuk mengerjakan kalau misalkan ada soalnya. Kalau misalkan dibalikan, misalkan A pangkat M akar N, ya berarti kita ubah menjadi bentuk pecahan, eksponen pecahan berarti A pangkat M per N, jadi sama saja. Jadi untuk sifat-sifat eksponen pecahan itu semuanya juga bisa menggunakan eksponen yang bilangan bulat yang kemarin itu. Jadi kalau misalkan di contohnya, misalkan kalau kemarin di eksponen bilangan bulat, misalkan A pangkat negatif N, kita mau ubah menjadi pangkat positif, berarti kita bisa mengubahnya seper A pangkat N. Begitu pula kalau misalkan kita menggunakan di eksponen pecahan, A pangkat misalkan negatif 1/2. Kalau kita mengubahnya ke bentuk pangkat positif, berarti 1 per A pangkat 1/2. Jadi sama saja. Jadi entah itu yang pangkat negatif atau misalkan sifat A pangkat M dikali A pangkat N yang pangkatnya dijumlahkan, itu semuanya bisa digunakan. Jadi semua sifat-sifat fungsi dibilang eksponen dibilang bulat bisa digunakan untuk eksponen pecahan. Jadi misalkan ada beberapa soal, misalkan disuruh mengubah dari bentuk akar ke bentuk eksponen bilangan pecahan. Misalkan soal pertama akar 3, kita akan mengubahnya ke bentuk eksponen pecahnya, berarti akar 3 kan ya berarti akar 3 pangkat 1. Kalau misalkan tidak ditulis angka akarnya berapa di sini berarti pangkat 2. Artinya kalau kita ubah ke bentuk eksponen pecahan 3 pangkat 1/2. Jadi dari bentuk akar ke bentuk eksponen pecahan. Kemudian contoh berikutnya, misalkan akar 16 pangkat 5 sama dengan, ya berarti kita ubah menjadi akar 16 pangkat 1 kemudian di sini 5. Nah, sama dengan 16 pangkat 1/5. Nah, begini juga bisa. Atau kita bisa lebih sederhananya lagi. 16 itu kan 4 pangkat 2 atau 2 pangkat 4 deh. 2 pangkat 4 sama dengan, berarti kita bisa ubah 2 pangkat 4/5. Nah, jadi dari bentuk akar ke bentuk eksponen pecahan. Kemudian soal berikut yang lebih rumit. Misalkan 3x pangkat 2 akar x kuadrat pangkat 4. Misalkan kita mau ke bentuk eksponen sama dengan, berarti 3x pangkat 2 dikalikan x pangkat 2/4. Ini kan diubah menjadi bentuk eksponen pecahan sama dengan
3 kan tidak, tinggal tulis saya 3 dikali X pangkat 2 dikali, ini kan bisa disederhanakan, X pangkat 1/2. Ingat, kalau misalkan dua bilangan sama dikalikan tapi pangkatnya berbeda, jadi pangkatnya bisa dijumlahkan. Berarti 3 X pangkat 2 ditambah 1/2. Hasilnya sama dengan 3 pangkat X pangkat 2 1/2. 2 1/2 hasilnya 3 pangkat X 5/2. Jadi bentuk sederhananya 3 pangkat X pangkat 5/2. Atau yang lebih rumit lagi, misalkan 4X pangkat 2 per akar X pangkat 2 nya itu pangkatnya itu 3 sama dengan, berarti 4X pangkat 2 per, ini kan kita bisa ubah X pangkat 2/3 kan, sama dengan, ingat kalau pembagian pangkatnya dikurangi, berarti 4X karena sama-sama X, 2 dikurangi 2/3 sama dengan 4X 2 dikurangi 2/3 hasilnya adalah 4/3. Jadi bentuk sederhananya 4X pangkat 4/3. Ya, contoh lain lagi, misalkan kita akan menyederhanakan dengan menggunakan sifat-sifat eksponen bilangan pecahan. Misalkan ada soal sederhanakan bilangan berikut, 100 pangkat 1/2 dikalikan dengan 32 pangkat 2/5. Nah, kita ubah dulu bilangan 100 yang bilangan 32 yang ke bentuk yang paling sederhananya. 100 kan kita bisa ubah menjadi 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 artinya 10 kali 10 hasilnya 100. Ingat, masih ada pangkatnya 1/2 dikalikan dengan 32 kan kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 5. Artinya apa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya sebanyak 5 kali, hasilnya 32. Ingat, pangkatnya masih ada 2/5 sama dengan, ya berarti ingat sifat eksponen, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan kembali, maka pangkatnya dikalikan, berarti 10 pangkat 2 dikali 1/2 dikalikan 2 pangkat 5 dikali 2/5 sama dengan 2 kali 1/2, ya berarti 2 kalinya kan 2-nya dikalikan ke 1, 2 kali 1 hasilnya 2/2 dikalikan dengan 2 pangkat 5 dikali 2, kalikan ke atas ya, 5 kali 2 hasilnya 10/5 sama dengan 10 pangkat 2 bagi 2 hasilnya 1 dikalikan 2 pangkat 10 bagi 5 hasilnya 2 sama dengan 10 pangkat 1 ya hasilnya 10 dikalikan 2 pangkat 2 hasilnya 4 sama dengan 10 kali 4 hasilnya 40. Jadi bentuk sederhana dari 100 pangkat 1/2 dikali 32 pangkat 2/5 adalah 40. Ya, contoh terakhir, sederhanakan bentuk 8 pangkat 2/3 dikurangi 81 pangkat 3/4 per 27 pangkat 2/3 ditambah 64 pangkat 1/6. Jadi di sini saja saya tulis sama dengan 8 itu kan kita bisa mengubahnya ke bentuk yang lebih sederhana lagi, yaitu 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 hasilnya kan 8. Pangkat 2/3, ingat masih ada pangkat dikurang. 81 itu kan 3 pangkat 4. Ya berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya 81. Pangkat 3/4 per 27 itu kan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, kemudian ada pangkatnya lagi 2/3 ditambah, nah 64 kan itu 2 pangkat 6 pangkat 1/6 sama dengan lagi di sini saja sama dengan, berarti tinggal dikalikan saja, berarti 2 pangkat 3 dikali 2/3 dikurangi 3 pangkat 4 dikali 3/4 per 3 pangkat 3 dikali 2/3 tambah 2 pangkat 6 dikali 1/6 sama dengan, ya 2 pangkat 3 dikali 2 hasilnya 6, 6 bagi 3 hasilnya 2 dikurangi
3 pangkat 4 dikali 3 hasilnya 12. 12 bagi 4 hasilnya 3 per 3 pangkat 3 dikali 2 hasilnya 6 dibagi 3 hasilnya 2 ditambah 2 pangkat 6 dikali 1 hasilnya 6. 6 bagi 6 hasilnya 1 sama dengan, nah kan ini kan lebih mudah kita mengerjakan. 2 pangkat 2 hasilnya 4 dikurangi 3 pangkat 3 hasilnya 27 per 3 pangkat 2 hasilnya 9 ditambah 2 sama dengan 4 dikurangi 27. Ya, kita punya uang 4, kemudian kita membayar 27. Apakah kita punya kembalian atau punya utangnya? Ternyata kita punya utang, berarti utangnya itu negatif. 23 utangnya per 9 ditambah 2 hasilnya itu adalah 11. Jadi bentuk sederhananya adalah negatif 23 per 11. Oke, cukup sekian untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, soal lain lagi, misalkan 25 pangkat 0,5 ditambah 4 pangkat 0,5. Nah, sama dengan 25 kita tetap tulis 25. Nah, 0,5 itu kan kita bisa tulis 0,5 kan tuh setengah. Ya, setengah berarti 1/2 ditambah 4 pangkat 0,5 kan itu setengah berarti 1/2 sama dengan. Nah, 25 ini kita ubah menjadi bentuk pangkat, berarti 25 itu hasilnya adalah 5 pangkat 2. Kenapa 5 pangkat 2? Karena 5 kali 5 hasilnya itu 25. Ingat, masih ada pangkatnya 1/2 ditambah 4 itu juga kita bisa lebih sederhana lagi menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ya artinya 2 kali 2 hasilnya 4. Ingat, masih ada pangkatnya 1/2 sama dengan. Ingat, kalau misalkan bentuknya begini berarti pangkatnya dikalikan. Berarti 5 pangkat 2 kali 1/2 ditambah 2 pangkat 2 kali 1/2 sama dengan. Ya, ini kan 5 pangkat 2/2 ditambah 2 pangkat 2/2 hasilnya. 5 pangkat 2/2 hasilnya 1, berarti 5 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 1. Berarti 5 tambah 2 hasilnya 7. Jadi bentuk sederhananya adalah 7.